Di lereng Gunung Lawu, ada sebuah dusun kecil yang diselimuti kabut hampir setiap pagi. Di sana, hidup seorang kakek bernama Mbah Karyo. Usianya lebih dari 90 tahun, namun wajahnya tidak terlalu tua. Kulitnya bersih, matanya tajam, dan ia masih sanggup naik turun lereng setiap hari. Orang-orang desa menyebutnya Singor tua-tua yang tidak menua-menua. Kehidupannya sunyi. Sampai suatu malam, datanglah seorang gadis muda, sekitar 19 tahun, yang mengaku bernama Sari. Ia ditemukan di tengah hutan dalam keadaan linglung, berpakaian lusuh, dan tanpa identitas. Dia milih sendiri tinggal sama Mbah Karyo, kata warga. Yang mengejutkan, 2 minggu setelah tinggal di rumah itu, Sari mengandung. Tak ada yang tahu bagaimana bisa secepat itu, dan lebih aneh lagi, perutnya membesar bukan dalam waktu bulan tapi hari. Dalam 12 hari, Sari sudah tampak seperti hamil 9 bulan. Mbah Karyo hanya berkata, "Wong wadan iki wis dadi janjiku seket tahun kepungkur." Gadis ini adalah janji lamaku 50 tahun lalu. Warga mulai resah, apalagi setelah mimpi buruk melanda dusun. Banyak orang bermimpi melihat 7 anak kecil berlari di tengah ladang, tertawa dalam gelap, dan memanggil nama-nama yang belum pernah mereka dengar. Malam kelahiran pun tiba. Langit mendung tanpa bintang. Angin berhenti. Hutan menjadi senyap. Tak ada dukun bayi. Tak ada suara tangisan. Tapi sebelum fajar, terdengar suara gamelan halus dari dalam rumah Mbah Karyo. Lalu, 7 petir menyambar puncak gunung secara beruntun. Pagi harinya, Sari melahirkan anak kembar 7. Semuanya laki-laki, semuanya sehat, tapi semuanya lahir tanpa pusar. Dan saat ditimang, tubuh mereka terasa dingin seperti batu. Sari langsung pingsan setelahnya. Mbah Karyo hanya duduk diam, menatap mereka satu persatu sambil berbisik dalam bahasa Jawa kuno yang tak lagi dipahami siapapun. Dari sinilah keanehan mulai muncul. Seminggu sekali, setiap malam Jumat Kliwon, 7 anak itu menghilang dari rumah. Dan esok paginya, warga menemukan jejak kaki kecil di area pemakaman desa. Dan satu batu nisan yang berubah warna menjadi hitam pekat. Sari mencoba melarang mereka keluar, tapi tak bisa. Setiap kali mencoba mendekat saat mereka tidur, telinganya berdarah dan tubuhnya menggigil hebat. Ia menangis dan bertanya pada Mbah Karyo, "Anak-anak ini sebenarnya siapa?" Dan Mbah Karyo menjawab pelan, "Mereka bukan milik kita. Mereka adalah penjaga perjanjian. Dan waktu mereka di dunia manusia, hanya sampai darah ketujuh tertumpah." Seminggu kemudian, seorang warga hilang misterius. Batu nisan di makam berubah warna lagi. Darah pertama telah tertumpah. Dan saat malam tiba, 7 bayangan kecil berdiri di tengah jalan desa. Senyum mereka lebar, mata mereka putih seluruhnya, dan suara mereka bergema. 6 lagi. Malam ketujuh telah tiba. Sejak kelahiran 7 anak tanpa pusar itu, 6 warga sudah hilang. Dan setiap kali seseorang lenyap, satu batu nisan di pemakaman desa berubah menjadi hitam legam. Sari, sang ibu muda, kini tinggal tulang dan air mata. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan pikirannya nyaris gila. Ia tahu, satu jiwa lagi. Dan anak-anak itu akan menyelesaikan perjanjian yang entah dibuat oleh siapa, entah sejak kapan. Mbah Karyo kini lebih sering duduk di depan rumah, membakar dupa dan menabur bunga. Ia tak lagi bicara, hanya menatap ke arah Gunung Lawu, seolah menunggu sesuatu turun dari puncaknya. Malam itu, petir menyambar 7 kali, dan dari arah hutan, 7 anak kecil berjalan beriringan, mengenakan kain kafan putih yang kotor tanah. Mata mereka putih seluruhnya, tidak berkedip. Langkah mereka ringan, tapi meninggalkan jejak berdarah. Warga desa bersembunyi, pintu-pintu dikunci, lampu padam. Tak ada yang berani keluar. Sari memeluk dirinya sendiri di sudut rumah. Tapi tiba-tiba, mereka muncul. 7 anak itu berdiri di dalam kamarnya, tanpa suara, tanpa napas. Salah satu dari mereka yang tertua berkata pelan, "Ibu harus memilih." Memilih apa? Ishak Sari, antara jiwa sendiri, atau satu lagi dari desa. Sari menatap mereka dengan gemetar, tapi kemudian ia berbalik. Di belakangnya berdiri Mbah Karyo
yang kini terlihat jauh lebih muda. Tapi dengan wajah kosong, perjanjian ini bukan untukmu, Sari. Tapi darahmu membuat semuanya menjadi mungkin. Sari memejamkan mata. Air matanya menetes deras. Ia memeluk ketujuh anaknya dan berbisik, "Kalian tetap anakku, bahkan jika kalian bukan milik dunia ini." Lalu, dengan tangannya sendiri, ia menikam dirinya di dada dengan keris. Pusaka milik Mbah Karyo, tubuhnya jatuh perlahan. Darah mengalir, dan 7 anak itu pun ikut terbah. Cahaya terang menyilaukan desa. Tiba-tiba sunyi. Saat pagi datang, warga keluar dan menemukan rumah Mbah Karyo telah terbakar habis. Tak ada yang tersisa, kecuali 7 batu kecil berjejer di tanah, dan di tengahnya, sebuah nisan baru bertuliskan, "Sari, ibu dari 7 penjaga langit timur." Dan anehnya, sejak saat itu, tak ada lagi yang hilang. Tapi, setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara tangisan anak-anak dari arah gunung. Dan kabarnya, di 7 desa sekitar lereng Lawu, kini lahir 7 bayi kembar baru.